Baik, selamat siang adik-adik. Siang. Oke, baik. Sebelumnya Kak izin perkenalan dulu ya. Kenalin, nama Kak Nikomandian Nuheri. Kalian bisa panggil Kak Dian atau Kak Mamdian. Kak dari Prodi Bimbingan Konseling semester 6 dari Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, sebelum lanjut ke materi, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya ada? Ada. Ketua kelasnya tak tolong kepimpin doa ya. Baik, sebelum memasuki materinya, mari kita berdoa berpercaya dengan masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Baik, untuk apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Berapa orang? 3. 3 orang. Baik, ada yang tahu nggak, Kak, tujuan Kak kesini itu mau ngapain? Kasih bimbingan. Ngasih bimbingan, oke betul. Tapi masih kurang tepat. Di sini Kak mau ngasih bimbingan klasikal kepada adik-adik. Yang akan dibahas yaitu ada bullying. Yang pertama itu ada pengertian bullying. Yang kedua ada teori counseling behavior. Yang ketiga ada teknik reframing. Terus yang keempat ada indikator bullying. Yang kelima memberikan video positif dan negatif dari indikator bullying. Nah, di sini apakah kalian tahu apa itu bullying? Tahu. Satu orang, siapa yang mau? Joy. Ya. Jadi bullying itu adalah tindak kekerasan verbal ataupun non verbal. Jadi bullying itu biasanya berujung untuk memuaskan diri sendiri ataupun berkelompok. Biasanya bullying itu dilakukan kepada orang yang lebih kelihatannya misal di publik itu culun gitu, baru dia dibullying sama satu orang atau enggak. Oke, baik, sangat tepat sekali ya. Kasih tepuk tangan untuk teman. Baik, di sini Kak akan ngasih penguatan sedikit mengenai bullying. Bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan berulang kali oleh suatu individu atau kelompok terhadap orang lain yang lebih lemah dengan tujuan merendahkan atau menyakiti. Nah, itu kan bullying. Apakah kalian tahu apa itu perilaku bullying? Melakukan kejahatan. Oke, yang melakukan kejahatan, benar sekali. Di sini Kak akan membacakan definisi bullying. Menurut para ahli, yang pertama itu ada Olworth, yaitu mendefinisikan bullying sebagai tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap individu yang lebih lemah, baik itu secara fisik maupun psikologis. Terus yang kedua yaitu menurut Color, bullying adalah perilaku yang dilakukan untuk menyakiti, mengintimidasi atau mengucilkan orang lain melalui kata-kata, tindakan, pengucilan atau media digital. Dan menurut Ruby yaitu menekankan bahwa bullying adalah perilaku menyimpang yang dilakukan berulang kali untuk menimbulkan penderitaan pada korban dan mempertahankan kekuasaan. Nah, berdasarkan pemaparan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa bullying adalah kecenderungan untuk melakukan kekerasan atau agresif baik secara fisik, verbal, sosial maupun digital yang dilakukan secara berulang kepada individu atau kelompok yang dianggap lebih lemah. Baik, selanjutnya yaitu teori counseling behavior. Ada yang tahu? Ya. Ya, baik. Teori counseling behavior adalah suatu proses untuk mentreatment perilaku bullying melalui penggunaan prinsip-prinsip pembelajaran, stimulus atau respon yang akan diamati secara langsung. Teori ini menggunakan pendekatan
prosedur bertujuan untuk mengganti perilaku maladaptif dengan perilaku adaptif melalui penguatan positif, hukuman, pemodelan maupun teknik modifikasi perilaku lainnya. Terus yang ketiga itu ada teknik reframing, di mana teknik reframing ini adalah proses untuk mentreatment perilaku bullying dengan mengubah cara pandang negatif peserta didik terhadap situasi, diri sendiri atau orang lain menjadi lebih positif atau adaptif melalui prosedur tahapan atau manfaat yang dirancang secara sistematis. Nah, kemudian tujuan dari teknik reframing ini adalah membantu peserta didik melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda, sehingga mampu memahami akibat dari perilaku bullying serta termotivasi untuk memilih perilaku alternatif yang lebih positif seperti kerjasama, empati, dan komunikasi asertif. Di sini ada indikator bullying, temukan ada 4. Yang pertama itu ada verbal, yaitu mengejek, menghina, dan memberikan julukan kepada teman. Yang kedua itu ada bullying fisik, yaitu memukul, mendorong, dan menendang teman. Yang ketiga itu ada bullying sosial, di mana bullying sosial ini yaitu yang pertama itu ada mengecilkan teman, menyebarkan rumor yang tidak kepada teman. Dan yang terakhir yaitu cyberbullying, di mana bullying itu dilakukan melalui media sosial. Nah, di sini ada video positif dan negatif dari indikator tersebut. Apakah kalian mau menyaksikannya? Tunggu sebentar ya.
Baik adik-adik, tadi kalian kan sudah melihat video yang Kak tayangkan tadi, terus juga Kak sudah memaparkan materi. Apakah dari kalian ada yang ingin ditanyakan? Baik, berarti materinya sudah cukup jelas. Baik, sebelum Kak mengakhiri sesi konseling klasikal ini, Kak mau minta tolong bantuannya buat isi kuesioner. Apakah bisa? Besar-besar tulisan. Kotaknya. Perpanjang jam. Ada satu jam pekerjaan. Baik, waktu pengerjaannya 10 menit. Apakah cukup? Cukup. Apakah sudah? Oke, ini. Dalamnya sudah? Sudah? Waktunya lagi 2 menit.
Apakah sudah? Lagi 1 menit ya. Silakan kumpulkan. Udah semua? Sudah. Bisa Oke, sekarang mohon tenang ya dan tetap kondusif. Baik, karena kalian sudah mengisi kuesioner dengan baik, jadi sesi konseling klasikal hari ini Kak tutup, Kak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Baik, setelah menyelesaikan sesi konseling bimbingan klasikal ini, kita akan lanjut ke bimbingan kelompok. Nanti Kak akan pilih sesuai dengan kuesioner yang telah kalian kerjakan.